Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Kalian yang nonton ini pasti nggak sadar kan sebenarnya film The Crow 2024 itu sebenarnya udah tayang di bioskop guys. Karena emang langka banget di bioskop, wajar kalian nggak tahu. Karena di sini gue langsung lihat di situs-situs kritikus gitu rata-rata memang di bawah 50%. Bahkan Rotten Tomatoes pertama kali tayang itu skor mereka cuma 6%. Anjir, itu tomat busuk sebusuk-busuknya itu tomat gitu ya. Dan sekarang gue lihat juga mencapai 20% dan itu jelek gitu. Dan gue pengen membuktikan, ucuk-ucuk gue cek gitu ya situs-situs dan mall-mall yang banyak di sekitar rumah gue gitu ya, nggak ada yang nayangin. Jadi gue harus airport lewat tol untuk pergi ke salah satu mall yang kebetulan ada The Crow itu. Gila gitu ya, Lionsgate gimana ini? Kok kalian nggak terlalu effort nih kayaknya film ini, kayak film-film biasa aja gitu. Dan padahal ini levelnya buat teman-teman pencinta The Crow tahun 1994, ini sebuah kayak nostalgia dan rindu kangen kalian untuk film tersebut gitu ya. Di tahun 1994 itu kan Brandon Lee, dan itu adalah legacy dan juga hal yang bikin kita mengingat mendiang dari Brandon Lee, anaknya Bruce Lee yang tewas dalam kecelakaan. Jadi gue pengen nonton dong, gue pengen menghargain film si The Crow itu guys. Ternyata apa yang kata orang bahwa film ini jelek, bener guys. Bener jelek gitu, kayak waduh ini parah nih. Kalian harus nonton deh kalau nggak mau buktikan gitu ya. Karena memang gue lihat secara keseluruhan film ini kayak film belum jadi. Cut-to-cutnya kasar, ceritanya nggak jelas kemana. Gue bakal search dulu deh di situs gitu, siapa yang bikin film ini gitu ya. Tuh, writernya tuh ada James O'Barr, ada Zion Bailin, William Joseph Snyder, dan sutradaranya ada Robert Sanders. Gue nggak ngerti orang-orang ini gimana bikin filmnya gitu. Untuk dari segi visualisasi, gue merasa keren film ini karena kayak berasa kayak Gotham, kayak film-film Joker gitu, benar-benar ngeri gitu. Tapi balik lagi ke ceritanya, waduh. Buat teman-teman yang nggak tahu ceritanya, ini menceritakan karakter Eric yang tiba-tiba bertemu dengan karakter Sally. Nah ternyata kata Sally ini punya hubungan dan juga masa lalu yang sangat supranatural gitu, kayak mistis, karena orang yang dia kenal ini ternyata orang yang berasal dari neraka yang pindah ke bumi. Nah ini kayak ada unsur-unsur supranatural gitu ya. Nah si Sally ini karena pengen kabur dari kejaran para penjahat ini, sengajalah dia ditangkap polisi biar ditangkap karena kebetulan di tasnya tuh ada narkoba. Jadi selamat dia masuk ke rehabilitasi narkoba. Di sanalah dia ketemu dengan Eric. Nah, development karakter Eric ini yang dari awal kita lihat dia masih bocil sama ibunya pemabuk, terus kudanya gitu ya, kudanya kayak meninggal. Gue nggak tahu esensinya, tiba-tiba baret di sini ada luka, dia tempelin ke kuda tersebut. Gue mikirnya gitu karena ini supranatural kayak gitu ya. Jangan-jangan darah dari kuda ini nempel ke darahnya si Eric ini, nanti Ericnya bakal jadi makhluk yang luar biasa gitu. Jadi kayak berasa Kraven the Hunter gitu. Ternyata nggak ada hubungannya. Kuda itu, darah itu nggak ada hubungannya gitu. Hubungannya cuman Eric ini pertama kali kehilangan makhluk temen yang benar-benar dia cintai. Sejak saat itu hidupnya kayak ya basi aja, hampa, narkoba, dan juga tato-tatonya ini yang bikin gue kecewa juga. Di sini kan ada kayak lambang mata Dajjal gitu ya. Gue lihat, gue pikir esensinya apa gitu, dia buatnya karena apa. Ternyata cuman gabut aja gitu, karena Badung aja nggak ada apa-apa. Gue pikir ini ada hubungannya sama supranatural. Tato-tatonya ini kayak mantra-mantra gitu. Ternyata nggak ada gitu ya. Kalau kita mau berkaca dengan yang ada di 1994, itu development karakternya lebih mantep lagi. Chemistry antar karakter, si pacarnya si The Crow itu juga bener-bener berasa gitu. Mereka tuh, dia tuh meninggal terus bangkit balas dendamnya itu kayak berasa. Kalau di sini gimana ya? Pertemuan antara Sally sama Eric, Ericnya aja yang pendiam, nggak mau ngomong sepatah kata pun. Tiba-tiba ujung-ujung ketemu sama Sally langsung ngomong kayak soft boy banget gitu. Aduh, ini kayak aduh ini bener-bener membuang waktu juga. Tapi asik juga sih ngobrol gitu. Jadi kalian pengen nonton mungkin membuktikan, silahkan gitu ya. Tapi memang chemistry antar karakter ini meskipun sepanjang dari awal sampai pertengahan film diceritain jelimet bagaimana mesranya mereka kayak hubungan badan kayak gitu, kayak bener-bener diperlihatin gitu, kayak nggak kena pas ada momen dia bakal dibunuh si Sally ini tuh nggak kena gitu. By the way ini spoiler ya, dari tadi kita ngomong spoiler, jadi buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler skip video ini bukan kebangetan.
jeleknya tuh masih dalam kadar yang bisa diterima gitu ya. Kalau 100% jelek, ini sekitar 70% jelek lah. Tapi gue di sini sukanya adalah adegan-adegan sadisnya. Meskipun biasa banyak film-film yang juga lebih sadis lagi, tapi mereka berani gitu ya. Gue juga salut sama lembaga sensor Indonesia yang nggak ngekat gitu, tiba-tiba buk kepotong kayak di film ini Mortal Kombat itu, tiba-tiba bung kemana itu, aduh ini gue kesel gitu. Tapi memang untuk 17 tahun ke atas adegan dewasanya kenapa disensor gitu, kayak kita udah biasa sebenarnya kalau untuk umur segitu gitu. Tapi nggak tahu ya, adegan baret-baret yang nggak disensor, yang kayak gitu disensor, nggak tahu ya, mungkin kurang layak kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi balik lagi ke filmnya, di sini Eric kan meninggal bersama Sally, tiba-tiba bertemu dengan bukan malaikat ya, ada sosok entitas tertentu di perseberangan jalan antara neraka dan juga surga. Ini perjalanan ke neraka di pertengahan kayak di alam lain kayak gitu, banyak gagak, banyak itu juga. Kemudian juga di sini dia utus karena mereka punya cinta sejati. Nah, cinta sejati Eric ini yang baru ketemu sebentar gitu langsung bener-bener cinta dengan karakter Sally ini tuh pun agak kurang masuk akal gitu. Tapi chemistry mereka itu yang bikin film ini jadi jelek gitu. Karakter ceweknya siapa namanya? FEK Twins itu benar-benar gue nggak ngerti kenapa mereka memilih aktris ini gitu ya. Actingnya datar banget, nggak bisa acting sama sekali menurut gue gitu ya. Dan juga Bill Skarsgård di sini juga kan udah banyak bulian badut-badut juga di luar gitu. Tapi gue suka pemilihan dia sebagai The Crow, walaupun banyak yang bilang wah bla nggak cocok. Gue cukup suka dengan penampilannya, badass-nya kena banget, apalagi pakai tato kayak gitu. Gue keluar bioskop aja langsung gue berasa ini The Crow gitu. Tapi di sini ya salahnya orang-orang di belakangnya dan pemilihan beberapa aktornya. Gue sepanjang nonton film ini cuman tahu karakternya ya si Eric sama Sally aja. Karakter pendukung yang panjang banget ceritanya itu gue lupa sampai sekarang siapa namanya gitu. Bahkan villain utamanya yang jadi iblis itu gue nggak tahu namanya sampai sekarang dan gue nggak mau cari gitu ya. Pertempuran akhirnya itu nggak memorable sama sekali. Beda dengan versi 1994, meskipun dibuat di zaman jadul, itu serem-seremnya benar-benar keren. Brandon Lee-nya benar-benar di sana keren, masih bisa dinikmati gitu. Tapi kok malah film yang tahun 2024 reboot yang modernisasi kayak gini, kok malah kayak gini filmnya gitu. Gue udah lama banget nggak nyela-nyela film, dan juga karena kenapa konten gue selalu positif film yang bagus-bagus aja gue kasih nilai 80 karena gue memang sengaja milih yang selera gue gitu. Beda dengan mungkin konten kreator lain yang sengaja nyari film yang jelek biar bisa gue anjing-anjingin di film. Jadi ya view dapat memang sengaja gitu. Tapi kalau gue kan memang nyari film yang gue pengen nikmatin dan pengen ceritain ke kalian. Kebetulan sekarang ketemunya film kayak gini. Aduh. Dan juga sutradaranya Rupert Sanders ini siapa lagi? Gue kayaknya mainnya kurang jauh gitu. Nah, ngomongin sutradara dari film The Crow 1994 yaitu saudara Proyes, dia ngomen di Facebooknya dibilang, aduh review dari film The Crow 2024 itu brutal banget deh. Kayak semacam bentuk sindiran, dan di awal juga dia bilang bahwa dia kurang percaya diri dengan film reboot itu, apalagi nggak terlalu melibatkan dia gitu. Jadi kayak hasilnya ya memang kayak gini. Review ini full ngedumel gitu karena gue tuh ngefans sama The Crow 1994, dan di sini gue sengaja nggak mau nonton dulu yang 1994. Gue berasa bahwa pengen menghargai yang 2024. Ternyata gue butuh cuci mata dan nonton yang tahun 1994 lagi. Ini setelah gue kelarin nanti karena aduh gila. Jelek banget itu nggak jelek, tapi kesel banget iya, karena banyak banget adegan-adegan yang bikin gue kesel. Salah satunya kayak pas si ditembak di tangga itu kan badass parah gitu, terus tiba-tiba dia kayak mati kayak gitu. Datanglah tuh ucuk-ucuk anak buah si iblis ini ya, datang, dan itu jumpscare-nya bukan yang kayak gitu, bukan, udah dapet cutnya gitu langsung kayak gitu, kayak waduh, kalian nonton ya, kalian pasti ngerti maksud gue gitu. Belum lagi kayak banyak banget adegan-adegan yang gue nggak ngerti arahnya kemana kayak gitu, kayak ngelempar kepala ke penonton, nyuruh penonton pergi tapi nggak nembakin mereka, itu apa esensinya. Kemudian juga ada banyak sekali adegan-adegan yang loncat-loncat, dan itu masih bisa diterima karena kayak nggak cuman jalur linear, tapi ada maju mundur ceritanya, tapi cukup masuk akal yang itu. Apalagi yang adegan yang dia berantem mirip The Raid, yang dimana mereka masuk ke mobil gitu ya, The Crow-nya masuk, Eric-nya itu masuk ke mobil, boom tuh kayak aduh, koreografernya kayak berasa latihan gitu, kayak berasa ya udah slow motion. Ayo lu lagi giliran lu gitu. Lu ngerti kan kayak gitu kan, dan nunggu momen banget, banyak banget adegan-adegan fight-nya nunggu momen. Yang nolong cuman ya adegan nembak-nembak.
pakai pistol doang, dus ala-ala film-film barat, koboi-koboyan gitu ya. Tembak-tembak nggak mempan, healing factor, udah kayak gitu aja ngelong, selebihnya meh parah gitu ya. Apalagi endingnya bosnya yang udah susah-susah Eric ini datang untuk nyari si bos iblis itu, ternyata kalahnya segampang itu gitu. Dia udah mantep banget nungguin di kaca kayak oh itu udah yakin gitu. Cuman ternyata kekuatannya cuman bacot nejutsu aja kan. Cuman kayak dah kayak gitu. Aduh gimana, gue pikir iblis ini kayak Lucifer gitu, kayak keren, agak bener-bener kayak putranya neraka, akan bakal melawan si The Crow ini, susah mati kayak gitu. Aduh ternyata kayak gini ya. Secara sinematografi, scoring bisa dimaafkan lah, nggak ada masalah. Yang benar-benar bafuk di sini menurut gue adalah transisi cerita, development karakter, acting per karakternya yang meh banget gitu ya, dan juga endingnya yang benar-benar nggak jelas kemana, dan layak banget bahwa film ini belum bisa menandingi film dari The Crow 1994. Dan kalian boleh setuju dan boleh juga enggak. Di akhir review, kita memberikan skor untuk film ini ada di angka 5 dari 10. Film ini sebenarnya masih enak banget dinikmati dan bisa banget kalian tonton sampai selesai kalau kalian belum nonton versi 1994-nya. Kalau kalian udah nonton, jelas ada pembanding dan film ini akan bertimpang kalau ini 1994 di sini dan ini yang terbaru itu di sini. Jadi kalian nonton juga yang 1994 supaya obrolan kita lebih nyambung gitu guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten review kita, jangan lupa tambahkan request kalian film apa lagi nih yang bakal kita review setelah video review kali ini guys.